Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Adi Nur Effendi dan Richard Matopani Gunawan akan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Pembahasan meliputi praktek pengelolaan SDM, masalah SDM, aktivitas SDM dalam menghadapi bisnis, tantangan manajemen SDM, dan langkah-langkah menghadapi tantangan. Praktek pengelolaan SDM adalah kegiatan sebagai pelaksanaan fungsi operasional manajemen personalia atau kepegawaian seperti analisis jabatan, perencanaan kebutuhan karyawan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemberhentian, pensiun, dan lain-lain. SDM atau pelaksanaan manajemen contoh di lingkungan PNS sebagai berikut. Yang pertama, program umum penyusunan informasi. Yang kedua, pengadaan pegawai. Pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pemberian cuti, pensiun, dan lain-lain. Yang kedua, program khusus peninjauan masa kerja seperti pengurusan asuransi kesehatan, dan lain-lain. Masalah sumber daya manusia. Yang pertama, masalah eksternal keragaman budaya dan sikap keragaman melalui imigrasi dan migrasi keragaman dan profesional. Yang kedua, masalah-masalah ekonomi global. Yang ketiga, masalah-masalah pemerintah. Yang keempat, masalah organisasi seperti serikat pekerja, sistem informasi, budaya perusahaan, dan konflik. Yang kelima, masalah-masalah profesional seperti sertifikasi, kompensasi, tunjangan, pelatihan, dan pengembangan, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan profesional lainnya seperti manajemen SDM dalam perspektif masalah SDM internasional. Di antaranya penanggulangan masalah SDM internasional, kesadaran budaya struktur Departemen Hak Tenaga Kerja. Kesimpulannya adalah masalah utama SDM dalam perusahaan, yaitu persaingan global, pengangguran, tanggung jawab sosial kesehatan, makanan, perumahan, etika keragaman, dunia kerja, pertumbuhan penduduk, dan lain-lain. Aktivitas SDM dalam menghadapi bisnis dengan mengacu karakteristik bisnis masa depan, serta SDM memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Beberapa contoh. 1. Prediksi SDM perlu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui penelitian SDM. 2. Rekrutmen dan seleksi harus mendasarkan pada faktor kemampuan, kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, dan lain-lain. 3. Orientasi perlu dilakukan dengan mendasarkan pada budaya perusahaan. 4. Pelatihan serta pengembangan perlu mengacu pada komponen, motivasi, dan lain-lain yang diharapkan serta hasilnya harus dapat diukur. 5. Pemeliharaan perlu dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara seksama. 6. Penilaian prestasi perlu benar-benar melalui prestasi karyawan secara tepat dan berorientasi pengembangan karirnya. 7. Penanaman nilai yang menekankan pada paradigma learning organization dan budaya organisasi yang berorientasi pada profesional. 8. Memperhatikan faktor-faktor eksternal, strategi perusahaan yang berorientasi global, lingkungan bisnis, dan lain-lain. 9. Jalur karir karyawan perlu direncanakan dengan seksama dan secara transparan dikomunikasikan. 10. Struktur organisasi seyogianya cenderung ramping dan fleksibel dan mendorong komunikasi lateral dan empowerment. Kesimpulan ada 2. Yang pertama, diperlukan sumber daya manusia yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Yang kedua, pengelolaan SDM dimulai secara perekrutan karyawan, seleksian, pengklasifikasian, kemampuan, keahlian, keterampilan, dan pengembangan karirnya, penempatan karyawan sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan, dan pengembangan karirnya. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Ada 2, yaitu tantangan internal dan eksternal. Untuk tantangan internalnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam manajemen SDM seperti pemilik, karyawan, pemerintah, customer, dan manajemen. Sedangkan tantangan eksternal yaitu sektor teknologi, sektor ekonomi, sektor sosiokultural, sektor politik, sektor internasional. Sering terjadi keterkaitan, misalnya kecanggihan teknologi versus jumlah SDM era globalisasi, yaitu efektif, efisien, dan produktif. Langkah-langkah menghadapi tantangan. Yang pertama, monitoring lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan variabel lingkungan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan lingkungan dengan mengambil tindakan proaktif dari perubahan lingkungan. Yang terakhir, menganalisa umpan balik. Terima kasih atas perhatian sebelumnya, dan kami minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video penjelasan ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.